saya Genoveva Matutina dengan NIM 2101040028. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Yusnani SPD MSI dan Bapak Marianto Krisman Honin SPD MSI. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun capaian pembelajarannya yaitu, pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan pengertian dari sistem pernapasan, menjelaskan organ-organ pada sistem pernapasan beserta fungsinya, serta mampu memahami mekanisme pernapasan pada manusia secara tepat dan mengetahui macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu, melalui media pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari sistem pernapasan, menjelaskan organ-organ dan fungsi organ pada sistem pernapasan, serta dapat menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia secara tepat, kritis, dan penuh tanggung jawab. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dari sistem pernapasan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui organ-organ dan fungsi organ pada sistem pernapasan manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami mekanisme pernapasan pada manusia. Setiap waktu kita bernapas menghirup udara segar. Kita memasukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan membahasnya di video kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air dari tubuh. Selanjutnya, organ-organ pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu yang pertama rongga hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat ada trakea, dan yang kelima ada bronkus, keenam ada bronkiolus, dan yang terakhir ada paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, seraput saraf pembau atau olfaktori, seraput saraf ke otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Fungsi selaput lendir dan silia yaitu, yang pertama, menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung. Yang kedua, mengatur suhu udara. Dan yang ketiga, mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua adalah faring. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau salur pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutup laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang 2 dalam paru-paru membentuk yang namanya bronkus. Organ pernapasan kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang dimana masing-masingnya itu menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dinding bronkus mirip dengan dinding trakea. Bedanya, dinding bronkus lebih tipis dari dinding trakea. Nah, bronkus ini bercabang lagi membentuk yang namanya bronkiolus.
atau cabang batang tenggorokan. Berikutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Nah, bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkus. Bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk saluran yang halus dan kecil dengan dindingnya yang tipis. Bronkiolus tidak memiliki tulang rawan tetapi punya silia. Nah, setiap bronkiolus ini bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya adalah alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan, di mana dinding alveolus ini banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus sendiri terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Nah, struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas ialah yang pertama, dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Yang kedua, berbentuk kantong kecil atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak untuk memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Yang ketiga, permukaan dalamnya dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keempat, bagian luarnya terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Baik teman-teman, paru-paru ini merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas, di mana paru-paru ini berjumlah sepasang, yaitu ada paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Yang keduanya ini terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Pada paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan pada paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut juga dengan pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang dimana berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak pada saat kita bernapas. Nah teman-teman, jadi itulah keseluruhan organ pernapasan pada manusia. Nah selanjutnya mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi teman-teman, kegiatan bernapas itu ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut dengan inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut dengan ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Jadi, pernapasan pada manusia ini dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pernapasan dada. Otot-otot yang berperan di sini adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Jika otot-otot ini mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat, volume di dalam dada menjadi lebih besar, akan menyebabkan tekanan rongga dadanya mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka udara akan keluar dari dalam paru-paru. Yang kedua, pernapasan perut. Nah, otot-otot yang berperan di sini adalah otot diafragma. Otot diafragma ini berkontraksi dan posisinya menjadi datar, menyebabkan volume rongga dada menjadi membesar, tekanannya menjadi kecil. Hal ini menyebabkan udara masuk menuju ke paru-paru. Dan jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dalam perut mengalami kontraksi, maka menyebabkan udara keluar dari dalam paru-paru.